Namaku Andin. 27 tahun adalah usia yang biasanya dipakai orang untuk menapaki puncak mimpi. Beli rumah, punya karir, membangun keluarga. Tapi aku justru memulai usia ini dengan kehilangan segalanya. Seperti musim hujan yang datang terlalu deras dan menghanyutkan apapun yang sempat kutanam. Aku jatuh cinta pada Reza saat masih duduk di bangku kuliah. Ia lelaki yang tenang, pandai berbicara, membuatku merasa seolah hidup punya arah. Aku percaya padanya sepenuh hati. Percaya bahwa kami akan menulis masa depan bersama. Pernikahan kami sederhana, tapi di mata perempuan muda yang baru memulai hidup, setiap janji terasa seperti emas, dan setiap senyum seperti jaminan masa depan. Awal pernikahan kami sempurna, atau setidaknya kupikir begitu. Pagi-pagi Reza menyeduh kopi, sore dia pulang membawa cerita kantor, malam kami tertawa di sofa sambil menonton film yang sama-sama tidak benar-benar kami tonton. Aku merasa cukup, merasa bahagia. Rasanya dunia sedang membuka sayap untuk memelukku. Tapi semua keindahan itu hanya bertahan 2 tahun. Aku tidak pernah siap menjadi saksi dari bagaimana seorang suami yang dulu mengusap rambutku dengan lembut berubah menjadi seseorang yang menatapku seperti beban. Awalnya perubahan kecil, jawaban pendek, senyum yang hanya diwajibkan, telepon yang tidak pernah diangkat ketika sedang lembur. Lalu ia mulai pulang larut atau tidak pulang sama sekali dengan alasan pulang ke rumah orang tuanya. Aku mencoba mengerti, mencoba percaya, mencoba tetap menjadi istri yang baik. Namun perlahan, setiap pertanyaanku dijawab dengan kecurigaan seolah aku adalah pengganggu. "Kenapa sih kamu banyak nanya?" Keluhnya suatu malam. "Reza, aku cuma khawatir," jawabku. "Khawatir apa? Ngatur aku." Itu pertama kalinya ia mengeraskan suara padaku. Setelah itu, pertengkaran bermunculan dari hal yang tidak masuk akal. Aku masak terlalu asin. Aku membersihkan rumah tidak sempurna. Aku dianggap tidak membantu karena aku belum mendapat pekerjaan yang layak. Padahal sejak menikah, ia memintaku fokus membangun rumah tangga dulu. "Aku harus menafkahi semuanya sendiri," katanya. Kata sendiri itu terasa seperti pisau berkarat yang masuk pelan-pelan ke dadaku. Aku mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak mudah. 4 tahun lulus kuliah tanpa pengalaman membuat lamaran kerjaku hanya menjadi email tanpa balasan. Setiap penolakan, Reza merendahkanku lagi. "Kamu memang tidak bisa diandalkan." Dan aku mulai percaya bahwa mungkin aku memang tidak berharga. Hari itu datang seperti petir yang menyambar tanpa aba-aba. Reza memintaku pulang lebih awal ke rumah mertua. Mengatakan ada hal penting yang perlu dibicarakan. Aku datang dengan degup jantung yang aneh, setengah takut, setengah berharap ia ingin memperbaiki hubungan. Tapi bukan kata maaf yang kuterima. Reza duduk dengan jarak yang terasa seperti jurang dan berkata dengan nada dingin yang bahkan tidak sempat memberi ruang untuk air mata. "Aku ingin cerai." Aku tidak langsung menjawab. Lidahku terasa seperti batu. "Ada orang lain," tambahnya seolah penjelasan itu tidak cukup menghancurkan. "Aku ingin menikah lagi." Seketika duniaku runtuh. Aku memegang ujung sofa agar tidak jatuh, tapi rasanya ruangan berputar. Mertua di sampingnya hanya mengangkat bahu dan berkata santai, seolah hidupku adalah program televisi yang bisa ganti saluran kapanpun mereka mau. Reza butuh perempuan yang bisa mendukung hidupnya, bukan membebani. Dan perempuan itu ada di sana. Aku masih ingat bibirnya melengkung, matanya bersinar kemenangan. Ia bersandar pada Reza, seolah aku hanyalah babak pembuka dalam hidupnya. Aku ingin marah, ingin berteriak, tetapi tubuhku membeku. Setiap kata terasa sia-sia. Proses perceraian seperti berjalan di neraka. Pengacara Reza dengan tenang menyebut bahwa semua harta atas nama Reza. Rumah yang kami pilih bersama, mobil yang kubantu cicil dari tabungan kecilku dulu, bahkan tabungan bersama yang sebagian besar berasal dari pekerjaanku pas dulu, semuanya legal miliknya. Aku berdiri di ruang pengadilan, memegang map merah plastik murahan, mendengar hakim mengetuk palu, dan yang kudengar bukan suara palu, melainkan suara hidupku runtuh. Aku keluar dari gedung pengadilan dengan tangan kosong, secara hukum dan secara emosional. Aku pikir setelah itu semuanya selesai, tapi ternyata belum. Ketika aku kembali ke rumah untuk mengambil pakaian, mertua berdiri di depan pagar seperti penjaga gerbang penjara. "Ambil barangmu, jangan lama-lama," katanya ketus. "Jangan berharap kami bantu kamu apapun." Perempuan yang menggantikan posisiku berbisik ke telingaku saat aku mengangkat koper keluar. "Kamu memang tidak pantas di sini." Aku tidak pernah membayangkan manusia bisa bersikap sekejam itu kepada seseorang yang sudah menghabiskan bertahun-tahun mencintai keluarganya. Saat pintu rumah tertutup di belakangku, rumah yang dulu terasa hangat kini menjadi tembok tak bersuara yang menolak keberadaanku, aku merasa seperti hanya tinggal kulit dan tulang, tanpa masa depan. Malam itu, aku naik angkot dengan koper besar dan tas jinjing penuh pakaian. Kota tampak asing, lampu-lampu jalan menyilaukan seolah mengejekku. Aku turun di depan indekos murah.
ruang kecil yang direkomendasikan oleh teman jauh. Kamar kos sempit itu hanya memiliki kasur tipis dan dinding yang berbau lembab. Tapi tetap lebih ramah daripada rumah besar yang baru saja menendangku pergi. Dan di sanalah, begitu pintu ditutup, suara tangis itu akhirnya pecah. Aku menangis dengan dada seolah ditarik keluar dari tubuhku. Memeluk lutut, membenamkan wajah di antara lengan dan lantai yang dingin. Air mataku jatuh, bukan hanya karena kehilangan suami, tetapi karena kehilangan harga diri yang dulu kupeluk erat. Aku merasa gagal menjadi istri. Gagal menjadi perempuan yang diimpikan suami. Gagal menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Tapi setelah tangis itu mereda, bukan karena aku kuat, tetapi karena tubuhku kelelahan. Aku mendengar suara kecil dalam diriku, hampir seperti bisikan dari tempat yang paling gelap di hati. Aku masih hidup. Aku mengulangnya lagi. Aku masih hidup. Dan karena aku masih hidup, meski remuk, meski sendirian, meski tak punya apapun kecuali pakaian di tas dan nama yang masih melekat pada tubuhku, aku berjanji pada lantai kos murahan itu. Aku boleh jatuh, tapi aku tidak akan hancur selamanya. Mereka boleh mengambil semua benda, tapi tidak mimpi-mimpiku. Aku menutup mata sambil memeluk diriku sendiri, dan untuk pertama kalinya sejak semuanya berakhir, aku merasa satu hal kecil yang nyaris kulupakan. Aku masih bisa memilih langkah berikutnya. Dan malam itu, bahkan dalam kehancuran, itulah harapan pertama yang menyalakan api kecil untuk hari esok. Aku bangun di kamar kos itu dengan tubuh berat seperti tubuh yang baru dipanggil kembali dari gelap. Cahaya pagi merambat melalui celah ventilasi kecil, seperti enggan menyentuhku. Udara dingin dari tembok lembab merambat sampai tulang. Aku mengusap wajah dan menyadari mataku masih basah sisa semalam. Dan pelan-pelan, kenyataan kembali merapat. Aku tidak lagi punya rumah, tidak lagi punya suami, dan hampir tidak punya siapapun. Di meja plastik kecil, tergeletak dompet tipis. Aku membukanya dan menghitung uang seperti orang menghitung usia terakhir sebuah lilin. 3 lembar 10.000, 5 lembar 5.000, 20 ribuan yang kusimpan seperti jimat kecil. Totalnya kira-kira 300.000. Itulah yang tersisa dari hidupku. Dalam angka, dalam bentuk paling nyata. 300.000 rupiah untuk makan, minum, ongkos, dan apapun yang mungkin terjadi sampai aku bisa bekerja. Jika itu pernah terjadi. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena tak ada air mata lagi di pagi itu. Hari-hariku setelah perceraian bergerak lambat, seperti tubuh yang diseret tanpa tujuan. Aku memakan yang paling murah dari minimarket, nasi putih panas dari rice cooker kos dipadu kacap. Kadang cuma mie rebus, setengah bungkus. Aku memotong setiap sendok kecil, seperti memotong hari supaya lebih panjang. Aku menolak membeli telur, itu barang mewah kini. Aku mulai merasakan tubuhku berubah, tulang pipiku mulai menonjol, celana yang dulu pas kini longgar. Tubuhku bergetar jika berdiri terlalu cepat, tapi aku memaksa diri berdiri, berjalan, dan mencoba mengatur napas agar tidak meraung setiap kali ingatan muncul. Suara Reza menuduhku tidak cukup baik, wajahnya datar saat mengatakan ia ingin perempuan lain. Pintu rumah ditutup di belakangku seolah aku tidak pernah ada. Tak ada teman yang datang mengetuk pintu. Di era media sosial, semua orang tahu aku sudah bercerai. Tapi tidak ada satupun yang bertanya, apakah aku makan hari itu? Apakah aku baik-baik saja? Apakah aku masih hidup? Bahkan sahabat yang dulu sering bersandar di bahuku tiba-tiba berhenti membalas pesan. Aku bukan lagi bagian dari cerita mereka. Aku adalah catatan kaki yang memalukan. Aku mencoba menghubungi sepupu yang tinggal di luar kota. Ia mengirim pesan singkat. Maaf banget, Din. Aku juga lagi susah. Begitulah manusia. Saat satu orang hancur, semua orang yang tadinya dekat tiba-tiba menemukan alasan untuk mengambil langkah mundur. Hari-hari mencari pekerjaan seperti mengayuh perahu tanpa dayung. Ada yang bilang aku terlalu rapuh. Ada yang bilang tidak butuh pegawai. Ada yang hanya menggeleng sebelum selesai membaca CV yang kusobek dari map bekas. Ada yang melihatku dari ujung kaki ke ujung kepala, dan aku bisa membaca penilaian di matanya. Perempuan tanpa arah. Aku berjalan dari toko kecil ke ruko ke pasar dari pukul 8 sampai jam 5 sore, menanyakan apakah mereka butuh pegawai. Jawaban yang kuterima selalu sama. Tidak. Ada pemilik warung yang menatapku lama, lalu bertanya berhati-hati. Kamu baru cerai ya? Seakan itu adalah penyakit. Aku pun pulang ke kos dengan kaki bergetar dan dompet tidak berubah isinya. Suatu sore, aku naik angkot pulang setelah seharian gagal lagi mencari pekerjaan. Perutku perih seperti diisi air saja. Angkot itu melewati rumah besar yang pernah menjadi alamatku. Aku tidak bermaksud melihat ke sana, tetapi mataku menangkapnya. Rumah berwarna krem dengan pagar tinggi itu masih berdiri seperti dulu. Tapi kali ini terlihat asing. Ada mobil Reza di garasi. Ada lampu menyala di lantai 2. Dan di teras aku melihat bayangan siluet perempuan yang menggantikan posisiku. Aku terpaku, napas menahan di dada. Angkot terus berjalan, tapi jiwaku masih duduk di trotoar depan rumah itu, mengetuk pintu,
memohon, dan ditertawakan. Aku memejamkan mata dan mengulang mantra yang belum sepenuhnya terbentuk. Aku masih hidup, aku masih hidup. Malam itu tubuhku menyerah. Aku bangun untuk ke kamar mandi, dan ketika menunduk mengambil air, kepalaku mendadak berputar. Dinding bergerak mundur. Aku mendengar suara gemerisik jauh, seperti hujan, padahal kamar kos tidak punya jendela yang memungkinkan suara masuk. Lalu tubuhku runtuh, pipiku membentur lantai dingin. Aku tidak tahu berapa lama aku tak sadarkan diri, tapi ketika aku membuka mata, tubuhku menggigil, pusing, mulut pahit, napas berat, dan aku menangis, not karena sakit, tapi karena pingsan adalah bukti paling telanjang bahwa tubuhku pun sudah menyerah. Aku duduk dengan gemetar, meminum air 2 gelas sekaligus, dan memeluk diriku sendiri sambil berbisik, aku akan lewat ini, aku harus. Keajaiban datang dalam bentuk paling sederhana, suara panggilan dari kedai kecil beberapa hari kemudian. Aku sedang berjalan lunglai, menatap tanah, ketika seorang perempuan bersuara lantang tapi hangat memanggil, "Dek, mau kerja nggak?" Aku berpaling. Seorang ibu parubaya dengan wajah ramah, apron lusuh dan tangan yang jelas-jelas sudah bertahun-tahun akrab dengan minyak panas menatapku. "Kedai saya butuh orang buat cuci piring. Gajinya nggak gede, tapi kamu bisa makan di sini." Aku tidak tahu apakah ia membaca putus asa di wajahku atau melihat cara aku menatap panci gorengannya lebih lama dari semestinya. Tapi saat ia menyebut kata makan, dadaku tercekik haru. Namanya Bu Laila, dan dalam seminggu penuh kesunyian, ia adalah orang pertama yang memandangku bukan sebagai mantan istri seseorang, melainkan manusia. Kedainya kecil, hanya 3 meja, dengan poster makanan di dinding yang warnanya mulai pudar. Tapi bagiku, itu seperti pintu gerbang pertama menuju dunia baru. Aku bekerja hanya dengan cuci piring dan membantu membereskan meja. Tanganku titipkan semuanya pada sabun dan air. Sering tangan terasa seperti kulit plastik, mengerut karena terlalu lama terendam. Tapi itu tidak apa-apa. Belum pernah pekerjaan sekecil itu terasa begitu berarti. Saat aku mencuci terakhir setiap malam, Bu Laila membungkuskan nasi dan lauk sederhana. "Bawa pulang ya, kamu butuh makan." Aku hampir selalu menahan air mata. Kadang ku ambil, ku dekap, dan aku merasa seperti seseorang yang ditawari tangan saat ia tenggelam. Di malam-malam sepi setelah pulang kerja, aku duduk di kasur tipis dengan buku lusuh yang kubawa dari rumah. Ini buku catatan yang dulu kubeli bersama Reza. Katanya untuk catatan keuangan keluarga. Tapi aku lebih sering menulis mimpi di dalamnya. Ingin kuliah lagi, buka usaha kecil, punya ruang kerja sendiri. Aku membuka halaman pertama dan menemukan tulisan yang sudah lama kulupakan. "Jika aku jatuh, aku harus jatuh maju." Aku menatap kalimat itu lama sekali, mengulang dalam hati, sampai rasanya berubah dari tulisan menjadi napas. Saat itu aku sadar, meskipun hidupku seperti reruntuhan bangunan tua, aku masih berdiri. Luka-luka ini belum membunuhku. Dan kalau aku masih hidup, berarti cerita ini belum selesai. Aku memejamkan mata, menyentuh dada, dan menemukan denyut yang masih keras kepala bergerak di sana. Aku bernapas. Aku bergerak. Aku ada. Dan itu berarti masih ada kemungkinan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa tempat pertama yang akan menerima pecahan diriku adalah sebuah kedai kecil bercat hijau muda yang mengelupas di sudut jalan. Tempat yang bahkan tidak pernah kusadari ada sebelum hidupku terbalik. Namun pagi-pagi dingin itu, setelah 3 hari bergantung pada mie instan dan air keran, kakiku seolah tahu kemana harus melangkah. Kedai itu menyambutku bukan dengan kehangatan, tapi dengan kenyataan. Lantai berminyak yang harus dipel, gelas-gelas bekas kopi yang harus dicuci, dan seorang perempuan separuh baya bernama Bu Laila yang hanya berkata, "Kalau kamu mau kerja, kerja saja, nanti kita pikir gajinya." Aku menerima apapun tanpa menawar, karena pada hari-hari itu, yang kupungut bukan rupiah, tetapi alasan untuk terus hidup. Hari pertamaku terasa seperti hukuman. Aku canggung memegang spons, tanganku gemetar, perutku perih karena sarapan hanyalah setengah porsi nasi yang kusimpan dari malam kemarin. Namun yang paling menyakitkan bukan tubuhku, melainkan kesadaranku bahwa dulu aku punya rumah yang dapurnya mengilap dan lemari piring penuh. Tetapi di sana aku begitu tak berarti. Di kedai kecil ini, segala kekuranganku terlihat jelas. Aku bukan istri mapan, bukan wanita baik-baik menurut mertua yang sering mengukur nilai manusia dari saldo rekening dan branded bag. Aku kini hanyalah seorang perempuan 27 tahun yang mencuci piring sambil mencoba menahan air mata agar tidak bercampur sabun. Namun hari demi hari, aku mulai mengingat sesuatu yang telah lama kubuang. Dunia bergerak pelan, dan jika aku mau, aku bisa bergerak bersamanya. Rutinitas awalnya terasa menyiksa. Bangun sebelum fajar, berjalan kaki karena ongkos ojek terlalu mewah, membuka pintu kedai yang selalu berderit, menyapu daun-daun kering dari depan teras. Sarung tangan karet yang kupakai sering robek. Air cucian membuat jari-jariku memutih dan mengerut. Tapi di antara semua itu, tubuhku mulai menemukan ritme. Gerakan membilas, mengusap, menata gelas,
mengalir begitu saja. Bu Laila tidak banyak bicara pada awalnya. Hanya sesekali menatapku dengan tatapan seorang ibu yang tahu kapan seseorang tidak ingin ditanya apapun. Namun seminggu bekerja, ia memberikan hal kecil yang terasa seperti pintu terbuka. Kepercayaan. Jaga kasir sebentar ya, saya ke pasar. Tangan dan hatiku sama-sama gugup. Aku menghitung kembalian seperti menapaki jembatan rapuh. Aku tidak ingin membuat kesalahan. Aku tidak ingin mengecewakan satu-satunya orang yang mengulurkan tangan saat seluruh dunia menutup pintu. Saat pelanggan datang, ibu-ibu yang memesan bubur ayam, tukang ojek yang singgah sebentar, remaja berseragam yang tertawa keras sambil memesan es teh, aku mengucapkan kata-kata yang sudah kupelajari dulu, tapi dengan rasa yang berbeda. Selamat pagi, terima kasih, hati-hati di jalan. Kata-kata sederhana namun memberiku kembali sesuatu yang hilang, harga diri. Setiap piring yang kubersihkan menjadi bukti bahwa aku masih berguna untuk sesuatu. Meski kecil, meski tak terlihat. Setiap uang kembalian yang pas menjadi pengingat bahwa pikiranku belum rusak. Aku belum hancur seluruhnya. Meskipun merasa telah remuk berkeping-keping saat Reza menyeretku ke pengadilan untuk membuktikan bahwa aku tidak layak memiliki apapun. Lama-lama, kedai itu terasa seperti organisme hidup yang bisa kupahami. Bagaimana lantai akan terasa lembab bila malam sebelumnya hujan. Bagaimana pembeli selalu lebih ramai di tanggal tua karena harga makanan di sini selisih 5.000 dari restoran seberang. Bagaimana tawa Bu Laila berubah pelan menjadi candaan kecil setiap kali aku berhasil menyiapkan sesuatu tanpa ia minta. Dan pelan-pelan, aku belajar sesuatu yang lebih penting, rasa penasaran. Aku memperhatikan cara Bu Laila mencampur kuah soto, bukan hanya komposisinya, tetapi ketepatan waktu menambahkan garam agar rasanya menyatu. Aku memperhatikan bagaimana ia menatap pelanggan, bukan sebagai uang berjalan, tapi sebagai tetangga yang sedang lewat. Ada pelanggan yang menginspirasi, seorang bapak parubaya penjual kerupuk yang pernah berkata sambil menyeruput kopi. Dagangan itu bukan soal modal besar, Dik. Yang penting, hati tahan banting dan lidah orang cocok. Aku menyerap semuanya, seperti tanah kering yang akhirnya tersiram gerimis. Suatu malam, di kamar kos yang samar-samar bau lembab, aku membuka buku lusuh yang dulu kubeli di toko alat tulis dekat rumahku. Rumahku yang kini ditempati perempuan lain yang memanggil suamiku sayang. Di halaman pertama, buku itu tertulis kalimat yang kutulis bertahun-tahun lalu, saat hidup masih terasa seperti jalan yang rata. Jika aku jatuh, aku harus jatuh maju. Aku menangis lama sekali, bukan karena sedih, tetapi karena kalimat itu seolah disusun oleh diriku yang lebih kuat untuk diberikan kepada diriku yang rapuh hari ini. Keesokan harinya, aku meminta sesuatu pada Bu Laila. Bukan uang, bukan belas kasih, hanya kesempatan. Bu, bolehkah aku mencoba memasak satu menu kecil? Kalau tidak enak, buang saja. Aku mengira dia akan menolak atau tertawa, tapi ia menatapku lama, lalu mengangguk. Menu pertamaku sederhana, nasi goreng teri, resep yang dulu kusuka buat untuk Reza saat ia masih pulang tepat waktu dan tertawa melihat pipiku belepotan kecap. Meski kenangan itu kini membuat dadaku menegang seperti disayat, aku ingin mengubahnya menjadi kekuatan. Aku memasak dengan tangan gemetar. Ketika piring pertama keluar, aku hampir ingin kabur. Tapi Bu Laila mencicipinya, mengunyah perlahan, lalu tersenyum kecil. Senyum yang terasa lebih hangat daripada ucapan selamat ulang tahun dari siapapun. Kamu punya bakat, katanya. Hari berikutnya, 2 porsi terjual, lalu 5, lalu 9. Hampir tanpa kusadari, suara sendok bertemu wajan mulai terdengar seperti musik. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan. Ada yang bertanya resep, ada yang memotret, ada yang kembali lagi dan berkata, yang kemarin ya. Dan aku mulai menyisihkan uang, 1.000, 2.000, 5.000, hingga menumpuk menjadi lembaran lusuh yang kutata rapi dalam kotak bekas roti kering. Di kotak itu, aku tidak hanya menabung rupiah, aku menabung kemungkinan. Suatu sore ketika kedai tutup, saat senja membelah langit menjadi oranye lembut, aku menghitung uang tabunganku untuk pertama kali. Cukup untuk membeli bahan sendiri dan mencoba membuat menu keduaku. Aku menutup mata dan menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya sejak hari hidupku direbut dari bawah kakiku, hatiku berbisik, pelan tapi jelas. Mungkin aku bisa lebih dari ini. Mungkin aku bisa menjadi seseorang lagi. Mungkin masa depan itu belum pergi dariku, hanya tersembunyi menunggu aku menemukannya kembali. Dan pada malam itulah, aku tidak hanya mencuci piring atau menjaga kasir. Aku menanam kembali cahaya kecil di dalam diri. Cahaya yang pernah padam, tapi ternyata tidak pernah benar-benar mati. Aku tidak pernah menyangka bahwa perjalanan menuju sembuh dapat dimulai dari sesuatu yang sesederhana membuat nasi goreng teri. Tapi hidup memang lucu begitu. Dari satu menu kecil, pintu-pintu lain mulai terbuka, perlahan tapi pasti. Awalnya hanya beberapa pelanggan tetap yang kembali. Bapak-bapak pengemudi ojek, ibu-ibu yang menunggu anak pulang sekolah, perempuan muda yang pulang kantor lewat gang ini. Mereka mulai bertanya apakah aku bisa memasak menu lain. Tumis kangkung, ayam suwir, sambal terasi.
Aku mencoba satu persatu, dengan rasa deg-degan yang sama seperti hari aku berdiri di depan hakim yang memutuskan seluruh hidupku dalam beberapa kalimat pendek. Bedanya, kali ini deg-degan itu membuatku hidup, bukan hancur. Suatu sore, ketika Bu Laila sedang duduk menghitung pengeluaran harian di kursi plastik yang sudah mulai retak, ia berkata tanpa menatapku. Kalau mau, kamu bisa pakai ruangan belakang itu, yang dekat kompor tua. Saya sudah tidak pakai. Kamu bisa masak lebih nyaman. Aku terpaku. Ruangan itu kecil dan gelap kalau lampu tidak dinyalakan, tapi bagi seorang perempuan yang beberapa bulan lalu mencuci piring sambil menahan lapar, ruangan itu terasa seperti janji masa depan. Aku membersihkannya dengan tekun, menyapu sarang laba-laba, menyeka dinding yang berjelaga, menata rak-rak tua agar bisa menampung bahan makanan yang semakin banyak. Lalu, dari upahku dan tabungan kecil yang kutumpuk setiap malam, seperti menyusun pecahan mimpi, aku membeli kompor besar bekas dari tukang loak dan sebuah mixer sederhana yang bunyinya lebih mirip gerutuan daripada alat modern. Aku mengelus kompor itu dengan hati yang menghangat, menggumamkan doa pelan seperti memperkenalkan diriku kepada hidup baru. Aku masih di sini. Aku masih bertahan. Ketika aku mulai menerima pesanan nasi kotak pertama dari seorang pelanggan, 10 box sederhana dengan ayam balado, telur sambal, dan sayur cah wortel, rasanya seperti menjalankan sebuah misi rahasia. Aku takut gagal, takut terbakar, takut mengecewakan. Tapi ketika pembeli itu kembali 2 hari kemudian dan memesan 20 kotak lagi, aku hampir menangis di tempat. Pesanan berikutnya datang dari kenalan pembeli itu, lalu kenalan dari kenalannya lagi. Media sosial kecilku yang awalnya hanya berisi foto buruk makanan dalam piring plastik, kini memiliki komentar dan pesan masuk. Mbak Andin, bisa pesan 3 kotak? Dan juga, minggu depan acara kecil di kantor, bisa bantu? Nama Andin tidak lagi sekadar nama perempuan yang kehilangan rumah, mobil, dan martabat. Nama itu mulai punya rasa, aroma, dan jejak di lidah orang. Satu pagi yang sibuk, ketika aku mengaduk panci besar lengkap dengan rambut yang diikat tinggi agar tidak jatuh ke makanan, datang seorang gadis kurus dengan mata besar memohon pekerjaan. Namanya Rani, anak sekolah yang putus di kelas 11 karena harus mencari nafkah. Aku memandangnya dan melihat diriku sendiri, rapuh, bingung, meminta kesempatan. Aku hanya bisa bantu cuci dan bungkus, katanya. Aku tersenyum, dan kalimat yang dulu kudambakan dari orang lain kini keluar dari mulutku sendiri. Kalau kamu mau kerja, kerja saja. Nanti kita pikir gajinya. Begitulah, kini ada 2 orang di dapur sempit itu. 2 perempuan yang menambal luka masing-masing sambil menumbuk bumbu dan menakar beras. Hari-hari mulai berubah bentuk. Bukan lagi kerja dalam keputusasaan, melainkan kerja dengan tujuan. Pelanggan semakin ramai. Di jam makan siang, orang harus antre di depan kedai hingga melubar ke trotoar. Ibu-ibu mengobrol pelan sambil memegang ponsel, seolah sedang menyebarkan rahasia kecil. Aku mendengar bisik-bisik pertama kali dari 2 remaja yang menunggu pesanan mereka. Katanya makanan di sini beda. Iya, yang masak bukan Bu Laila doang. Ada siapa gitu namanya? Andin. Iya, itu, Andin. Katanya mantan istri pejabat gitu yang sekarang usaha sendiri. Mereka tidak tahu aku mendengarnya. Tapi aku tersenyum. Bukan karena ingin membuktikan apapun kepada dunia. Tapi karena dunia akhirnya berhenti memanggilku orang yang ditinggalkan. Dan mulai memanggilku orang yang membuat sesuatu. Suatu siang yang tampak sama seperti hari-hari lain, aku sedang memotong ayam untuk pesanan 50 kotak ketika Rani tiba-tiba menarik lengan bajuku. Wajahnya pucat. Mbak, itu kayaknya mantan Mbak. Aku mengangkat kepala. Dan di sana, duduk di kursi plastik biru yang sama, dengan piring nasi goreng di depannya, adalah Reza. Bersamanya, perempuan itu yang dulu meremehkanku, melempar senyum kemenangan dari balik sepatu mahalnya. Sekarang wajahnya pucat, makeupnya tidak mampu menutupi kantung mata, dan gerakan tubuhnya terlihat canggung, seperti seseorang yang tahu ia tak seharusnya berada di sini. Reza melihat sekitar dengan sikap tidak nyaman. Tapi suara pelanggan yang memanggilku terdengar jelas, tinggi, dan penuh bangga. Andin, tambah sambalnya ya. Andin, pesanan saya sudah siap. Andin, ini uangnya. Dan aku tahu Reza mendengar semuanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menatapnya tanpa rasa hancur, tanpa gemetar, tanpa perasaan kecil. Tidak ada cinta, tidak ada benci. Hanya kelegaan yang luas seperti lautan setelah badai berlalu. Ketika ia selesai makan dan berdiri, berusaha mendekat, aku merasa seluruh tubuhku menegang. Bukan takut, tapi karena alam semesta sedang melakukan sesuatu yang masuk dalam babak baru hidupku. Andin, bisa bicara sebentar? Suaranya rendah, nyaris memohon. Aku memperhatikannya. Rambut yang dulu rapi, kini berantakan. Kemeja yang tampak lebih murah dari biasanya, dan sorot mata yang hilang kilau kemenangan yang dulu membuatku merasa kecil. Aku mengangguk pelan, bukan karena aku ingin berbicara, tapi karena aku ingin mendengar apa yang dunia akhirnya ingin katakan melalui mulut lelaki yang dulu merampas segalanya dariku. Ia menelan ludah, tampak gugup. Usaha saya sekarang agak goyah, banyak yang turun.
Aku dengar kamu berhasil. Ia paus, lalu menambahkan, mungkin kita bisa kerjasama. Kalimat itu menghantamku seperti angin dingin di tengah hari panas. Kerjasama? Aku yang dulu dianggap beban? Aku yang dikeluarkan dari rumah tanpa uang sepeser pun? Aku yang dikubur harga dirinya oleh perempuan yang kini berdiri terdiam beberapa meter di belakangnya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, menatap semua kemungkinan jawaban yang berdesakan di pikiranku. Kemarahan, ejekan, tawa pahit. Tapi yang akhirnya muncul adalah senyum kecil, tenang dan tak tergoyahkan. Senyum seseorang yang akhirnya menyadari sesuatu penting. Aku tidak lagi membutuhkan pembuktian. Dan disitulah seri ini berakhir. Dengan Andin berdiri di depan pria yang dulu menghancurkan hidupnya dan kini memintanya menyelamatkan hidupnya. Dengan Andin yang tahu lebih dari apapun. Nilai dirinya tidak lagi ditentukan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Aku pikir pertemuan kami di kedai kecil itu akan menjadi akhir. Tapi ternyata semesta masih menyimpan satu babak lain. Babak terakhir yang menunggu ditutup dengan tanganku sendiri. 2 hari setelah Reza datang memintaku bicara, ia muncul lagi. Kali ini membawa serta istrinya. Perempuan itu tidak lagi berdandan glamor seperti dulu. Rambutnya dikuncir seadanya, wajahnya pucat, dan tas mahal yang dulu ia pamerkan seperti lambang kekuasaan mulai tampak lusuh. Mereka duduk di bangku yang paling ujung, seolah takut terlihat, tapi kaku dan kikuk seperti 2 tamu yang tidak diundang masuk ke acara yang tidak mereka mengerti. Aku mendekat. Aku bukan tidak punya pilihan, aku bisa saja pura-pura sibuk, atau berlalu. Tapi bagian dari diriku yang sudah tumbuh akar ingin menyelesaikan percakapan yang tertunda sejak aku meninggalkan rumah itu dengan koper ringan dan hati yang lebih berat dari tubuhku. Reza yang membuka suara lebih dulu. Kami sedang merencanakan bisnis kuliner juga, ia berdehem. Keluarga kami ingin mengembangkan lini usaha makanan rumahan, dan kami pikir kamu bisa bergabung. Perempuan di sampingnya tersenyum kecil. Senyum yang dulu memandangku dari jauh seolah aku hanyalah rintangan kecil di jalannya menuju kehidupan nyaman. Sekarang senyum itu tampak memohon. Kamu kan cuma punya dapur kecil di belakang kedai. Kalau ikut kami, kamu bisa pakai fasilitas yang lebih besar. Kompor bagus, oven besar, dapur bersih. Katanya, menekankan kata-kata itu seolah dapur berjelaga yang kupakai adalah dosa besar. Aku mengambil napas panjang. Apa maksudmu aku bekerja untuk kalian? Tanyaku pelan. Reza tersenyum, tetapi matanya menyimpan gelisah. Bisa dibilang begitu. Kamu tetap masak, kami urus brandingnya. Toh kedai begini, ya seberapa jauh sih bisa bertahan? Aku terpaku sejenak, bukan karena aku marah, melainkan karena aku teringat diriku yang dahulu. Perempuan yang menatap cermin sambil bertanya, apakah ia cukup baik untuk dicintai, cukup pintar untuk hidup, cukup kuat untuk berdiri sendiri. Kalimat yang keluar dari mulutku terasa seperti aku mengembalikannya pada diriku sendiri. Aku pikir aku cukup. Mereka berdua terdiam. Aku melanjutkan, suaraku tidak tinggi, tapi tidak goyah. Dulu kalian mengambil semuanya dariku, rumah, mobil, tabungan, dan aku tidak melawan, karena aku tidak punya kemampuan untuk melawan. Tapi sekarang aku punya sesuatu yang jauh lebih besar. Reza menaikkan alis. Apa? Aku punya diri sendiri, jawabku. Perempuan itu jemari tangannya gemetar kecil. Reza balas bicara setelah jeda panjang. Suara yang dulu selalu terdengar yakin, sekarang terdengar seperti ranting patah di tengah angin. Andin, jangan naif. Dunia itu keras, bisnis itu berat. Kamu bisa gagal kapan saja. Kamu bisa kehilangan segalanya. Kulihat matanya, pandangan kosong seseorang yang kehilangan pijakan tetapi pura-pura masih berada di puncak. Perlahan, aku berkata, ya, aku bisa gagal. Tapi aku gagal dengan memilih jalanku sendiri, bukan menjalani ketakutanku atas ancamanmu. Aku berbalik dan meninggalkan mereka tanpa suara tambahan. Sementara di meja belakangku, perempuan itu mulai menangis pelan. Bukan karena kata-kataku, tapi karena ia melihat benteng yang ia pilih mendadak berdiri di atas pasir, perlahan runtuh di depan mata. Dunia memang berputar. Kadang perlahan, kadang seperti ditarik petir. Minggu berikutnya, aku mendengar kabar itu. Bukan dari gosip, tapi dari mulut Reza sendiri. Ia datang lagi, sendirian kali ini. Wajahnya jauh lebih lelah daripada pertemuan sebelumnya. Andin, rumah itu disita, katanya tanpa basa-basi. Mobil juga sudah dijual. Aku ada utang. Aku hanya diam. Tidak ada kemenangan di hatiku, hanya ruang kosong yang lembut. Ia meninggalkanku. Tambah Reza, pelan, hampir tidak terdengar. Istrinya, perempuan yang ia pilih atas hidup yang dulu kubangun bersama. Perempuan yang berdiri di atas pundakku tanpa malu. Mertua menutup pintu, sahabatnya menjauh. Reza berdiri sendirian, seperti aku dulu. Tapi bedanya, aku tidak runtuh. Ia mengangkat wajah, masih mencoba mempertahankan titik terakhir harga diri. Kau beruntung, Andin. Kalimat itu menamparku. Bukan karena menyakitkan, tetapi karena begitu tidak mengenal kenyataan. Aku tersenyum.
Bukan sinis, hanya penuh kebenaran yang akhirnya menemukan rumahnya. Ini bukan keberuntungan, Reza, kataku. Ini kerja keras yang kau tinggalkan. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia tampak benar-benar kecil. Aku menatapnya lama. Dan aku tahu, ini bukan kemenangan menginjak. Ini kemenangan berdiri. Tidak lama setelah pertemuan itu, aku menandatangani perjanjian sewa kios baru di pinggir jalan besar, bukan gang sempit lagi. Kios dengan pintu kaca, lampu neon hangat, dan ruang dapur yang tidak perlu kuciptakan sendirian dari debu. Aku menamainya Rumah Rasa Andin. Karena dari semua hal yang kuhancurkan dan kubangun ulang, yang paling kugenggam erat adalah rasa. Rasa pada masakan dan rasa pada diriku sendiri. Hari pembukaan itu, lebih banyak orang datang daripada yang kubayangkan. Warga kampung lama, pelanggan ojek online, anak-anak muda, ibu rumah tangga yang dulu hanya lewat tanpa menoleh. Bahkan media lokal hadir dan bertanya tentang perempuan muda yang membangun usaha dari nol setelah kehilangan segalanya. Rani berdiri di sampingku dengan mata berbinar. Mulailah menatapku seperti ibu yang bangga melihat anaknya lulus ujian hidup. Dan di seberang jalan, kudapati seseorang berdiri mengamati diam-diam. Reza. Ia tidak masuk, tidak memanggil, tidak melambaikan tangan. Ia hanya berdiri, memandang kerumunan, lampu, papan nama, dunia yang kini bukan miliknya. Aku menatap balik tanpa benci, tanpa cinta, tanpa dendam. Hanya sebuah pemahaman sederhana. Tidak semua yang pergi harus dibenci. Tidak semua yang merusak harus dikejar untuk dihukum. Kadang, cukup biarkan kehidupan yang menjelaskan. Ketika mata kami bertemu 1 detik yang panjang, aku mengangguk kecil. Pengakuan bahwa pelajaran kami masing-masing sudah selesai. Ia berpaling dan berjalan pergi, membawa kekalahan pribadinya. Sementara aku berdiri di depan kedai yang kutulis dengan tangan, air mata menahan diri di sudut mata. Bukan sedih, melainkan syukur yang begitu besar hingga dadaku terasa penuh. Lampu-lampu toko menyalakan wajah malam, dan angin membawa aroma masakan pertama yang mengisi ruangan baru itu. Aroma perjuangan, kejatuhan, bangkit, dan kemenangan. Dan aku berbisik pada diriku sendiri. Lebih keras daripada semua ejekan yang pernah kudengar. Dia mengambil rumah, mobil, tabungan. Tapi ia tidak akan pernah bisa mengambil masa depanku. Dan akhirnya, aku percaya. Karena masa depan tidak pernah dimiliki orang lain. Masa depan selalu menunggu, dengan sabar, di tangan yang mau meraihnya.